Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, balik lagi nih di YouTube channel Integrative English Club. Kali ini kita akan belajar gimana caranya menggunakan dan membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus ketahui dulu apa itu kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang mengandung suatu makna. Menurut KBBI, kalimat adalah suatu kumpulan atau kesatuan ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat itu ada dua jenis, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Dalam bahasa Indonesia, kalimat yang sempurna itu adalah kalimat yang memenuhi syarat, yaitu memiliki subjek, objek, dan predikat. Sama halnya dengan kalimat dalam bahasa Inggris. Bedanya, predikat atau keterangan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, kita mengenalnya dengan verb atau kata kerja. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti saya makan ayam goreng. I eat fried chicken. Itu contoh simple present. Nah, makan adalah predikat atau kata keterangan yang kita sebutkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, verbnya adalah eat. I eat fried chicken. Saya makan ayam goreng. Jadi, predikat sama dengan verb dalam bahasa Inggris, makan dan eat. Nah, tadi sudah dijelaskan jika kalimat dalam bahasa Inggris itu ada dua tipe, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, apa sih perbedaan kalimat verbal dan kalimat nominal ini? Yang pertama, kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja di dalamnya, di mana subjek melakukan aktivitas seperti tidur, makan, berjalan, minum, mandi, bermain, berlari, dan lain-lain. Contoh kalimat verbal seperti I run. I run artinya saya berlari. Di mana verbnya? Yaitu run. Verb run. I run. Saya berlari. Siapa yang berlari? Saya. Saya sebagai subjek. Dan run sebagai verb atau kata keterangan. Coba kita tambahkan objek. Saya berlari di jalan. I run on the road. I run on the road. I sebagai subjek, run sebagai verb, road sebagai predikat, road sebagai keterangannya. Banyak sekali cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Atau kita bisa mengikuti tenses lainnya. Contohnya, I will run in the road next week. Perlu diingat, dalam kalimat verbal, kita bisa menggunakan verb 1, verb 2, verb 3, ataupun verb plus ing. Nah, apa sih pengertian-pengertian verb di atas? Jangan lupa terus pantau channel YouTube Integrative English Club untuk mengetahui pembelajaran selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kalimat nominal. Dalam kalimat nominal, kita tidak akan menemukan kata kerja seperti lari, makan, berlari, tidur, dan lain-lain seperti yang disebutkan di pembahasan kalimat verbal tadi. Melainkan kita hanya menggunakan 3 jenis part of speech, yaitu adjective, noun, dan adverb. Adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, adverb atau kata keterangan. Kata keterangan tempat,
waktu, ataupun keterangan cara. Contohnya, saya lapar. Dalam bahasa Inggris, I hungry. Nah, I hungry tidak dapat digunakan dalam kalimat nominal. Karena apa? Hungry merupakan kata sifat. Lapar merupakan kata sifat. Hungry merupakan adjektif. Jadi, cara penulisan ataupun penyebutan yang benar dengan menggunakan adjektif adalah I'm hungry. I am hungry. Karena hungry merupakan kata sifat, maka dari itu kita harus menggunakan to be sebelum kita menggunakan adjektif tadi. Intinya, jika kita menggunakan 3 pembagian kata seperti adjektif, noun, dan adverb, maka sebelum kata-kata ini kita harus menggunakan to be. Perlu diperhatikan, syarat sebuah kalimat adalah memiliki subjek dan verb. Jadi, sebagaimana contoh di atas, kata lapar bukan kata kerja, melainkan kata sifat atau adjektif. Nah, untuk menghubungkan subjek dan predikat ini, kita perlu menggunakan to be sebagai pengganti verb, sehingga menjadi I am hungry. I am hungry. Perlu diingat ya, untuk to be kita bisa menggunakan is, am, are untuk present time atau waktu sekarang. Bisa menggunakan was atau were untuk past time. Kita juga bisa menggunakan will plus be untuk future time. Untuk perfect time atau kegiatan yang sudah dilakukan, kita bisa menggunakan have been, has been, dan had been. Do you understand, guys? I hope you understand. Dan jika kalian punya informasi lebih tentang pembelajaran kita hari ini, jangan lupa komen ya. Dukung terus channel kami dengan like, comment, share, and subscribe. Thank you. 왜